Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Nama saya Andy. Di sini saya diberikan mandat untuk memberikan sedikit terkait dengan website DPKK gitu. Fitur-fitur apa saja yang ada di website DPKK dan bagaimana teman-teman bisa register ke situ. Namun sebelumnya saya cuma butuh teman-teman untuk respon begitu ya di kolom komentar. Berapa dari teman-teman sekalian yang belum punya akun di DPKK? Biasanya kalau teman-teman sudah sudah pernah mengikuti webinar, downloadnya teman-teman pasti sudah punya akun DPKK. Adakah yang belum punya akun DPKK? Mungkin teman-teman bisa raise hand atau teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Saya belum Kak, saya belum Kak, saya belum Pak. Oke, nanti coba kami cek. Oh, harusnya saya pakai Mentimeter ya. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, saya pikir teman-teman berarti sudah punya ya. Berarti materi untuk itu akan saya skip saja. Tapi intinya teman-teman, saya sedikit akan memberikan, ini tidak semua ya, karena waktunya juga limited. Waktunya juga limited. Lalu kemudian nanti juga ada Mas Randa juga yang akan menyampaikan sesuatu tentang top karir ya. Jadi mungkin saya hanya akan sedikit saja, mungkin sekitar 15-30 menit, lalu dilanjut oleh Mas Randa. Oke, saya lanjut saja. Ini teman-teman, silahkan masuk ke website DPKK dan monggo ditelusuri dalamnya itu ada apa saja. Yang lebih saya fokuskan hari ini adalah yang ada di fitur karir dan magang ya. Karena entrepreneurship dan alumni itu mungkin nanti saja saya akan fokus di karir dan magang. Nah, apa saja fitur di laman DPKK terutama in relation to karir dan magang? Pertama, teman-teman bisa lamar lowongan ya yang jelas ya. Jadi ada lowongan kerja, lalu bisa membuat CV dengan format ATS, lalu bisa download e-certificate, lalu teman-teman juga bisa cek info magang gitu ya. Konseling karir juga bisa di situ. Assessment karir pun juga bisa. Jadi ada beberapa program atau beberapa aplikasi yang memang teman-teman bisa manfaatkan ya, untuk pengembangan karir teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya untuk melamar kerja dan melihat magang saja, tapi juga bisa konseling karir dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama gimana sih caranya untuk memanfaatkan fitur-fitur tersebut? Nomor satu adalah teman-teman itu harus punya akun DPKK dulu. Jadi untuk membuat akun DPKK sebenarnya hanya melengkapi beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Teman-teman bisa mendaftar akun dengan menggunakan akun Cyber Campus teman-teman. Jadi website DPKKA ini sudah integrated dengan akun Cyber Campus teman-teman gitu ya. Nah, misalnya masuk ke website DPKKA, pilih menu karir dan magang. Lalu ada beberapa poin yang bisa teman-teman manfaatkan. Ada fitur lowongan kerja, di mana teman-teman itu bisa mendaftar kerja di situ, melamar kerja di situ, melihat info lowongan kerja juga di situ. Lalu ada lowongan magang, teman-teman bisa melihat lowongan magang apa saja yang dibuka, dan teman-teman bisa langsung apply gitu ya. Lalu ada career directory, nanti akan saya sampaikan. Lalu ada career assessment juga. Jadi ada assessment karir yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Sehingga teman-teman itu bisa melihat kira-kira potensinya itu seperti apa. Yang nanti potensi-potensi atau hasil-hasil assessment karir itu bisa didiskusikan dengan konselor lewat karir konseling. Karir konseling sekarang ada dua teman-teman. Ada yang berbasis chat yang bisa teman-teman chat-chat saja lewat aplikasi itu. Ada yang langsung daftar langsung. Daftar langsung mungkin teman-teman bisa lihat cek IG-nya di PKK. Di situ ada link untuk daftar konseling karir secara offline. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mahasiswa UNER gitu ya, itu bisa langsung masuk login mendaftar dengan menggunakan akun Cyber Campus teman-teman, sudah bisa punya akun di situ. Namun teman-teman juga harus lengkapi beberapa item ini ya. Jadi ada item yang teman-teman harus lengkapi. Jadi misalnya item tentang data diri gitu ya, item tentang pendidikan, item tentang riwayat kerja. Nah, itu seperti itu. Saya pikir di hampir semua
aplikasi karir, semuanya hampir seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengisi data diri atau identitas, lalu kemudian pendidikannya, lalu kemudian riwayat kerjanya, kalau sudah ada, atau riwayat magang bisa dituliskan juga. Nah, itu cara mendaftarnya, melengkapi akun, terus fitur DPKKA. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun, ada beberapa fitur yang teman-teman bisa akses ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi ada rekap lamaran. Rekap lamaran itu nanti teman-teman bisa melihat teman-teman sudah melamar perusahaan apa saja. Lalu di fitur My Test, teman-teman dipanggil tes di perusahaan mana saja yang mendaftar lewat DPKKA. Lalu My CV, teman-teman bisa download CV-nya, cuma belum dalam bentuk ATS ya. CV biasa. Lalu ada My Career Interest, itu teman-teman kalau misalnya mengikuti asesmen karir, teman-teman bisa melihat hasilnya di situ. Lalu ada notifikasi. Nah, yang paling penting mungkin notifikasi ya. Jadi notifikasi ini merupakan salah satu fitur yang kadang teman-teman tidak aktifkan ya. Jika teman-teman tidak mengaktifkan fitur notifikasi, artinya teman-teman tidak akan mendapatkan informasi terkait dengan karir, artikel gitu ya, dan panggilan tes untuk masuk ke email teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyalakan fitur notifikasi ya, centang saja di bagian pengumuman berita atau panggilan tes, nanti ketika ada lowongan kerja, teman-teman akan di-email oleh DPKK. Dan jangan lupa, mungkin pertama kali teman-teman cek spam dulu ya, kalau tidak masuk di inbox, teman-teman cek di spam dulu. Lalu dari spam itu teman-teman di mark as not spam, sehingga kalau ada email dari DPKK di kemudian hari, itu tidak masuk ke spam. Ya, itu yang perlu dilihat. Lalu kita juga kerjasama dengan Prospel ya. Prospel itu salah satu pusat, salah satu portal karir juga, yang kita dibuatkan portal karir yang isinya macam-macam ya. Jadi ada info lowongan kerja juga di situ, lalu ada info magang, terus ada graduate stories, terus ada essential advice ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke menu karir dan magang, di bawah itu ada career directory, nanti akan masuk ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi semakin banyak lowongan kerja yang teman-teman bisa akses. Selain dari DPKK, juga bisa dari Prospel. Ini Prospel juga mengkurasi lowongan-lowongan kerja yang teman-teman bisa ambil. Ya. Ini nyari opportunity-nya, nyari apa, certificate-nya apa, terus essential advice untuk CV itu seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti di situ. Terus ini kita kolaborasi juga dengan Kinobi untuk membuat ATS CV Maker. Jadi ATS CV Maker itu semacam, ya tadi Mbak Ratna sudah menyampaikan, itu semacam aplikasi yang untuk membuat CV dalam bentuk ATS. Nah, CV dalam bentuk ATS ini sebenarnya juga bisa dipakai dimanapun ya. Jadi misalnya kalau nanti ngelamar ke Top Karir bisa pakai CV itu. Kalau ngelamar ke portal karir yang lain juga bisa pakai CV itu dan sebagainya. Jadi CV ini bisa apa namanya Anda gunakan untuk apply kemana-mana gitu ya. Jadi bikinnya di sini, apply-nya di mana-mana silakan. Enaknya di sini ada fitur artificial intelligence, itu ada semacam penilaian ya, kurangnya di mana. Terus bisa teman-teman masuk ke grup Telegram Satria Erlangga. Followernya sudah lumayan banyak, sekitar 4.890 followers. Masuk saja untuk mendapatkan info lowongan kerja ya. Tadi sudah di-share juga oleh Prof. Eli. Terus ada YouTube juga. Jadi YouTube ini kami sudah membuat playlist juga. Jadi teman-teman masuk ke YouTube, cari DPKKA gitu ya. Itu nanti ada beberapa playlist yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Mostly memang di YouTube kami itu video-videonya ya seputar CV, seputar lamaran, seputar interview gitu ya, seputar wirausaha, pokoknya sesuai dengan proses bisnis kita lah. Itu nanti bisa teman-teman klik scholarship, juga kita undang beberapa narasumber untuk ngomong tentang scholarship. Jadi silahkan saja teman-teman masuk, subscribe, dan pilih saja video yang kira-kira relevan dengan kebutuhan teman-teman. Silahkan. Mungkin itu saja Mbak Ratna. Ini kredit ya, kredit dari PowerPoint slides yang saya buat. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih juga adik-adik sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatannya untuk hadir di sini. Terima kasih dari Prof.
Eli Munaziro selaku Direktur DPKK UNER dan Pak Lastiko Endi selaku Kasubdit DPKK UNER. Ya, senang sekali saya bisa bergabung di acara hari ini karena ini kalau bisa dilihat nih siang ini teman-teman yang hadir di acara ini menurut saya sangat luar biasa ya. Karena mungkin di luar sana masih ada anak-anak muda yang mungkin lagi scroll sosmednya gitu, tapi di sini teman-teman justru meluangkan waktunya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan gimana cara cepat cari kerja gitu. Semoga usaha dan semangat dari teman-teman di sini bisa membuahkan hasil yang baik. Oke, kali ini kesempatan di sini saya akan memberikan paparan tentang cara cepat dapat kerja melalui topcareer.com. Teman-teman, jadi di sini saya akan coba paparkan cara cepat dapat kerja melalui topcareer.com. Uh, Perkenalkan, saya Randi Adi Gunawan Saputra atau Randa Saputra. Saya head of dari marketing di topcareer.com. Saya mungkin akan mulai bercerita tentang top karirnya terlebih dahulu. Jadi Top Career itu salah satu portal karir yang didirikan itu di tahun 2015. Top Career ini sebenarnya memang posisinya adalah untuk targetnya adalah anak-anak muda Indonesia di mana mereka itu nanti ingin mencari karir impiannya gitu. Jadi kita ini bukan portal kerja tapi beneran portal karir karena solusi apa one service itu semuanya ada di tempat kita gitu untuk menggapai karir gitu. Dan dari member sendiri kita ada sekitar 7,3 juta member top karir. Lalu kita juga bekerja sama dengan Apindo untuk membuat acara-acara terkait sama UMKM. Jadi teman-teman yang apa namanya yang juga ingin berwirausaha, di kita juga ada fitur kewirausahaan. Dan itu kita sudah ada member untuk UMKM sendiri ada 128 ribuan. Lalu kita juga sudah bekerja sama dengan sekitar 1.500-an sekolah dan kampus. Dan yang terakhir kita ada 800 e-learning yang ada di tempat kita. Nanti ada fitur Top Edu namanya. Yaitu jadi itu untuk dari Top Career sendiri. Lalu apa sih sebenarnya visi misinya dari Top Career? Top Career sendiri sebenarnya visinya adalah menjadi portal media online terbesar untuk rekrutmen dan pengembangan karir anak muda Indonesia. Jadi di sini kenapa bukan lowongan kerja saja? Karena Top Career memang bukan portal lowongan kerja, tapi lebih ke arah portal karir gitu. Jadi untuk mengembangkan karir dari anak muda Indonesia termasuk teman-teman semua. Jadi yang ada di Top Career itu bukan hanya informasi lowongan kerja, tapi juga ada beberapa hal yang memberikan supporting terkait dengan karir teman-teman ke depannya. Lalu misinya apa sih? Misinya adalah membangun ekosistem dan produk inovatif untuk meningkatkan kebekerjaan dan kualitas anak muda Indonesia serta mengurangi pengangguran di Indonesia. Seperti itu. Saya mungkin boleh cerita untuk Top Career sendiri sebenarnya ada dua ekosistem. Ekosistem pertama itu ada di website dan ekosistem kedua itu ada di apa apps gitu. Dan kalau teman-teman punya akun di manapun itu nanti dua-duanya akan connect antara di web dan di apps. Cuman mungkin saya di sini akan coba bercerita dan gimana caranya mengoptimalisasi dari teman-teman yang menggunakan apps di Top Career karena ada beberapa yang itu cuman ada di apps dan di website itu tidak ada. Seperti itu. Jadi Top Career sendiri, misalnya teman-teman apa namanya mulai untuk download apps-nya Top Career, lalu mendaftar di sana dan masuk akunnya di Top Career, nanti teman-teman akan dapat free coin uh, sebesar 25 koin untuk mengakses fitur-fitur premium. Jadi di Top Career sendiri kita ada dua fitur, fitur yang standar dan fitur premium. Jadi fitur standar itu yang kayak ada informasi lowongan kerja, ada tes minat dan bakat, ada e-learning, ada Top Career Clinic, beasiswa, kewirausahaan, tips-tips di dunia kerja nih. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mencari informasi seputar dunia kerja ada di sana sih. Semuanya gitu. Lalu yang fitur eksklusif untuk premium sendiri sebenarnya ini ada beberapa yang sedang masih on progress itu kayak kandidat prioritas. Kandidat prioritas itu jadi nanti teman-teman di situ bisa modelnya lebih terhighlight dari kandidat lain. Lalu yang kedua itu ada automatic submission.
Ini modelnya seperti jadi teman-teman kita bantu untuk apply ke beberapa perusahaan yang sebenarnya mereka itu secara kebutuhan cocok dengan profilnya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cocok, kita akan bantu secara otomatis untuk apply ke tempat mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ada competition insight. Competition insight ini arahnya sebenarnya lebih jadi teman-teman bisa ngelihat nih kompetitor kita yang apply di lowongan yang kita apply juga gitu. Jadi secara kekuatannya tuh kita lebih besar dari mereka uh, atau atau misalnya kesempatan kita untuk diterimanya itu lebih besar atau tidak. Nah, itu bisa gunakan ada fitur namanya competition insight. Lalu yang terakhir itu ada merchant voucher. Jadi kita kerjasama dengan GoTo. Di situ kita juga bisa, jadi teman-teman juga di situ bisa membeli voucher-voucher untuk keperluan keseharian teman-teman sih. Karena memang jujur Topari ini apps-nya itu dibikin bukan hanya sekedar ketika teman-teman dapat kerja itu teman-teman langsung uninstall apps-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bangun karirnya di Top Karir. Setelah itu setelah nanti melamar kerja di Top Karir, nanti dapat pekerjaan di situ. Dan setelah dapat pekerjaan biasanya tuh kalau job portal itu kan uh, apps-nya akan di-uninstall gitu karena sudah dapat pekerjaan gitu. Tapi kalau di Top Karir kita akan berusaha untuk tetap engage teman-teman dengan supply informasi-informasi yang berhubungan dengan karir untuk teman-teman yang sudah dapat kerja itu juga tetap bisa dinaikkan lagi tingkatnya supaya nanti jadi lebih profesional lagi, naik jabatan, naik tingkat segala macam. Jadi kita berusaha untuk itu bantu dari teman yang memulai karirnya dari nol bahkan bisa nanti terus beranjak ke karir yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Saya coba akan jelaskan satu persatu untuk fiturnya, tapi mungkin nggak semuanya, mungkin hanya beberapa yang saya highlight. Yang pertama itu yang pasti di Topcar itu yang paling ramai digunakan adalah fitur lowongan kerja. Gitu. Ya karena orang datang ke Topcar itu memang alasan utamanya adalah mereka untuk mencari pekerjaan. Dan bila teman-teman di situ membuka halaman lowongan kerja yang ada di aplikasi, nanti teman-teman bisa langsung dapat informasi lowongan kerja terbarunya yang paling atas. Nanti setelah itu ada rekomendasi lowongan kerja berdasarkan profilnya teman-teman. Lalu di bawahnya itu ada lowongan kerja yang direkomendasikan berdasarkan hasil tes minat dan bakat. Jadi di kita juga ada assessment namanya tes minat dan bakat. Di situ bisa kelihatan potensi teman-teman. Setelah kelihatan, nanti kita akan coba cocokkan dengan lowongan-lowongan mana nih yang cocok sama passionnya teman-teman gitu. Dan yang terakhir itu ada lowongan yang paling banyak di-apply dan yang terakhir cara apply-nya itu sebenarnya simpel sekali kalau teman-teman sudah sudah daftar di Top Karir dan teman-teman sudah mengisi datanya secara lengkap segala macam, udah punya CV online-nya, jadi teman-teman tinggal pilih aja pekerjaannya langsung langsung klik lamar gitu. Nah, tapi di kita ada satu fitur lagi yang ini lebih bikin menarik lagi, mungkin anak muda sekarang memang senang banget yang model swipe-swipe ya. Jadi di kita juga membuat satu fitur quick apply di Top Karir. Jadi teman-teman yang di sebelah kanan mungkin bisa dilihat ini yang di sini tuh model untuk melamarnya itu unik gitu, nggak kayak biasanya. Jadi di sini misalnya ada lowongan kerja digital marketing di Sisware gitu. Nah, kalau teman-teman mau untuk melamar di sini, teman-teman tinggal swipe ke kanan gitu. Tapi kalau kan teman-teman tidak mau untuk ngelamar di tempat di lowongan yang ini, teman-teman bisa swipe ke kiri gitu. Kalau ke kiri nanti dia akan pergi ke next ke next lowongan kerja yang ada di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu mau apply atau enggak, teman-teman bisa save atau bookmarknya itu dengan swipe ke bawah. Jadi ini benar-benar dibikin semudah mungkin untuk teman-teman bisa apply di Top Career seperti itu. Lalu lowongannya, kenapa sih lowongannya ada yang direkomendasikan berdasarkan profil, berdasarkan hasil TMB ini sebenarnya mungkin teman-teman di sini pasti semuanya sudah punya akun Netflix ya. Di Netflix itu antara akun yang satu dan akun yang lain itu biasanya film yang disuguhkan itu tidak sama gitu. Jadi kenapa tidak sama?
karena sebenarnya itu sudah mulai mempersonalisasi dari akun yang punya gitu. Biasanya kalau teman-teman sukanya nonton film horor, teman-teman nanti akan disuguhkan film-film horor yang ada di beranda. Ketika teman-teman sukanya nonton drama Korea, misalnya nanti drama Korea akan lebih banyak di beranda Netflix-nya gitu. Nah, begitu juga dengan Top Karir, kita akan berusaha untuk memberikan yang sesuai dengan apa profilnya teman-teman nih, profil dan passionnya dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngeplay pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan profil dan apa namanya passionnya dari teman-teman. Seperti itu. Lalu selain lowongan kerja di kita itu ada yang tadi saya sebut ada tes minat dan bakat. Kenapa kita kenapa kita keluarkan produk ini sebenarnya jadi menurut Indonesia Career Center Network di ICCN itu sebanyak 71 orang itu bekerja tidak linear dengan pendidikannya. Jadi kayak misalnya saya dulu kuliahnya sebagai manajemen ekonomi, tapi akhirnya malah jatuhnya ke digital marketing atau kayak ke apa namanya SCM seperti itu. Iya, jadi dengan adanya hal yang seperti itu, sebenarnya tes minat dan bakat ini diciptakan untuk melihat potensi sebenarnya kalian tuh bisa apa namanya lebih passionnya tuh di mana gitu, minatnya tuh di mana. Karena memang beberapa orang mereka mungkin nanti akan meniti karirnya itu justru di yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Walaupun ada banyak juga yang apa namanya mereka tetap bekerja sesuai dengan pendidikannya, tapi itu tidak membatasi orang-orang yang punya passion sama minatnya itu untuk bekerja sesuai sama passionnya mereka. Seperti itu. Jadi dari tes minat dan bakat ini, kenapa teman-teman harus ikutan tes minat dan bakat ini? Karena dari sisi perusahaan nanti ketika melihat profil teman-teman, perusahaan melihat potensi dari teman-teman gitu. Kayak misalnya teman-teman misalnya ada di sini background pendidikannya administrasi gitu, tapi ketika melihat ada passion di TMB-nya ternyata misalnya cocoknya nih kayak orang event activation dan ketika si perusahaan itu membutuhkan orang event activation, maka teman-teman bisa dipilih sebagai kandidatnya gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk menambahkan apa namanya passion dan minat teman-teman itu muncul di akun profil teman-teman di Top Career seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman jadi lebih mudah nih sama fokus menentukan tujuan karir seperti apa. Karena di kita itu sistemnya adalah pengennya mau jadi apa dulu, nanti kita bantu untuk teman-teman itu disupport gimana cara teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman impikan tadi gitu. Jadi makanya teman-teman bisa fokus untuk meniti karirnya sampai goalsnya adalah mendapatkan karir yang sesuai teman-teman impikan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, memudahkan bidang pekerjaan yang tepat sesuai kemampuan diri. Jadi teman-teman juga bisa apa namanya, mungkin jadi akan lebih senang gitu bekerja dengan passionnya, dengan minatnya gitu. Nanti teman-teman jadi apa namanya bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarir. Jadi karena teman-teman udah passion dan minatnya memang di sana, teman-teman juga akan lebih senang untuk belajar apa namanya untuk meningkatkan skill yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan teman-teman akan lebih senang untuk apa namanya berkarir di sana dan mengejar karir impian teman-teman gitu. Makanya ini kita ciptakan produk ini alasannya adalah untuk membantu teman-teman yang punya potensi tapi belum tergali seperti itu. Lalu selain itu di fitur kita juga ada fitur Top Edu. Nah, Top Edu ini modelnya adalah e-learning, sementara kita baru e-learning. Jadi di sini teman-teman bisa menambah skill soft skillnya atau hard skillnya di sini untuk apa namanya meningkatkan kemampuan teman-teman biar bisa lebih berkompetisi lagi dengan kandidat-kandidat lainnya. Karena seperti tadi Prof. Eli sudah sampaikan juga memang sekarang itu dunianya persaingannya tuh sangat ketat sekali dan sangat besar sekali. Jadi lulus itu memang tidak jadi hal yang menjamin teman-teman untuk di langsung dapat kerja gitu. Bahkan banyak beberapa lulusan itu mereka kalau mereka tidak tahu triknya mereka akan
nganggur beberapa bulan terlebih dahulu untuk saat mencari kerja. Padahal sebenarnya kuncinya itu adalah yang pertama mungkin dari pengalaman teman-teman dari dalam bekerja, atau teman-teman bisa mencari skill tambahan gitu. Nah, dari skill tambahan ini yang sebenarnya bisa membuat teman-teman punya nilai plus di mata mata perusahaan yang memang mencari kandidat. Teman-teman itu nanti bisa lebih terlihat dan lebih dipercaya untuk bisa masuk ke dalam perusahaannya seperti itu. Jadi keterampilan atau skill itu memang sekarang sangat dibutuhkan sekali, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan skill tambahan, dan teman-teman yang penting harus ini sih, harus mau haus belajar gitu agar teman-teman bisa bersaing dengan persaingan sekarang yang sangat ketat seperti itu. Jadi selain Top Edu, kita ada juga yang namanya Top Career Clinic atau klinik karir. Jadi di Top Career Clinic ini teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan para expert atau profesional, baik di bidang karir, bisnis, di kreatif, atau model ada di kita ada kakak kelas. Jadi kakak kelas itu adalah orang-orang yang baru lulus tapi dia sudah bekerja. Jadi nanti bisa lebih kayak ngobrol sih, kayak curhat gimana sih tipsnya dia untuk cepat dapat pekerjaan seperti itu. Jadi teman-teman juga yang sedang merintis bisnisnya juga bisa berkonsultasi langsung dengan pakar-pakar bisnis yang ada di Top Career Clinic. Dan ini kita baru ada modelnya online, jadi langsung di aplikasi Top Career pakai chat. Jadi ini modelnya mungkin kalau teman-teman pernah chat konsultasi dengan dokter di Halodoc misalnya, nah, modelnya akan seperti itu. Jadi konsultasi ke orang yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu fitur yang lainnya itu kita itu di sini ada, ini baru dari tahun yang lalu. Kita itu di sini ada fitur loyalty, jadi modelnya koin. Jadi di Tokpari itu ada koin yang bisa digunakan untuk beberapa pembayaran di fitur premium gitu. Nah, fitur premium yang tadi kandidat prioritas, ada automatic submission, competition insight, dan juga merchant voucher. Nah, berhubungan dengan merchant voucher, jadi memang kita kerjasama dengan GoTo ya. Jadi teman-teman di Top Karir tidak hanya untuk melamar pekerjaan dan membangun karir, tapi teman-teman juga bisa di sini beli paket data atau paket pulsa. Ya pastinya nih untuk ini ya kebutuhan kayak seperti sekarang buat internet, webinar segala macam, atau untuk nanti ikutan course online seperti itu. Jadi kenapa kita juga di sini turunkan produk paket data sama pulsa seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada voucher belanja. Nah, di sini sih teman-teman anak muda pasti senang sekali nih kalau misal dapat voucher untuk belanja gitu. Misalnya dapat voucher belanja di KFC seharga 50.000 tapi belinya cuma 45.000 kayak gitu. Itu biasanya juga menarik buat teman-teman. Itu salah satu fitur lainnya. Lalu yang selain itu kita ada fitur dari Competition Insight. Nah, Competition Insight ini menarik karena teman-teman bisa melihat seberapa potensi teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Karena di situ kita ada ratingnya. Jadi teman-teman tuh bisa ngelihat nanti kesesuaian profil teman-teman sama lowongan yang dilamar itu sebenarnya ratingnya berapa nih, sudah sesuai atau belum nih. Kalau misalnya sudah sesuai, artinya kesempatan teman-teman untuk dilanjut itu akan jauh lebih besar. Seperti itu. Yang kedua, dengan fitur competition insight ini, teman-teman bisa melihat pendidikan terakhir kandidat lainnya gitu. Jadi kita bisa ngintip nih kompetitor yang lainnya. Misalnya yang lainnya itu sebenarnya pendidikan terakhirnya apa sih? Misalnya di situ lowongan kerjanya untuk S1 misalnya. Dan teman-teman sudah lulusan S1, tapi ternyata pas kita lihat di situ ada beberapa yang last edukasinya dia di SMA misalnya ada banyak, dan ternyata yang di S1 cuma beberapa, berarti kompetisi itu teman-teman cuma yang sama S1 gitu. Jadi bisa kelihatan nih persaingannya dari melamar pekerjaan itu tuh teman-teman seberapa besar peluangnya seperti itu. Lalu itu juga bisa kelihatan skill yang cocok dengan lowongan yang dilamar. Jadi kayak misalnya
apa namanya lowongan tersebut membutuhkan skillnya nih Microsoft Excel gitu. Oh ternyata teman-teman juga punya gitu kemampuan itu. Jadi itu match gitu. Jadi teman-teman ada nilai tambah dari apa namanya skill yang teman-teman punya untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Selain itu jenjang karirnya juga bisa kelihatan nih di apa teman-teman yang melamar mereka itu masih fresh graduate kah atau mereka itu masih apa namanya bekerja baru 1 tahun kah atau bekerja lebih dari 1 tahun kah? Nah itu juga bisa kelihatan dari situ. Lalu gaji yang diinginkan dari kandidat lain ini juga bisa kelihatan nih. Ini seru nih karena jadi di top karir itu setiap yang memberikan info lowongan kerja dari perusahaan itu dia akan setting untuk gajinya gitu. Misalnya sebagai administrasi gajinya berapa gitu. Nah, bila teman-teman ternyata apa namanya di situ ada 3 parameter ya. Parameter yang pertama itu di bawah gajinya ada di bawah ekspektasi dari teman-teman. Terus gajinya sesuai ekspektasi dari teman-teman atau gajinya ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi teman-teman. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu juga berlaku untuk si apa namanya pesaing kita gitu yang bisa kita lihat. Jadi berapa banyak sih yang orang-orang ternyata yang melamar di situ ternyata gajinya itu apa namanya berada di atas ekspektasi mereka atau di bawahnya atau memang sesuai. Nah, itu bisa kelihatan. Jadi teman-teman dari sini bisa ngintip gitu secara quote-nya ngintip dari kompetisi yang ada di lowongan tersebut seperti itu. Oke, selain itu ini yang jauh juga lebih menarik dari Tokari ada namanya fitur Career Goals. Nah, kenapa fitur ini penting? Karena gini, tadi kan kita pengen ini ya, jadi teman-teman nanti setting nih, goalsnya mau karirnya tuh akan seperti apa, akan jadi apa, dan jenjangnya misalnya mau jadi apa. Nah, dari situ kita akan coba bantu untuk teman-teman apa namanya menyesuaikan untuk gimana caranya teman-teman bisa achieve di goals tersebut gitu. Jadi setelah teman-teman setting nanti di situ akan ada beberapa eh, quest-quest nih kayak misi gitu. Jadi teman-teman di situ bisa menjalankan misi-misi yang ada di career goals-nya teman-teman. Jadi di situ entah nanti baca artikel, tapi artikelnya nanti yang sesuai dengan kebutuhannya tadi, kebutuhan dari career goals-nya tadi. Jadi setiap orang nanti akan berbeda-beda. Tapi untuk yang basic awalnya itu mungkin akan sama kayak misalnya ngelengkapin profile, terus apa namanya ikutan TMB segala macam itu kemungkinan akan sama. Tapi model yang lain kayak ada artikelnya, tips karir, terus apa lowongan kerja seperti apa, itu nanti akan menyesuaikan dengan career goals yang teman-teman pilih gitu, teman-teman setting. Oke gitu untuk yang career goals. Oke, itu untuk fitur-fitur sebenarnya fitur lainnya tuh di Top Karir ada tips karir yang terus teman-teman bisa lihat cek update-nya. Di situ akan banyak apa namanya artikel-artikel yang berhubungan dengan dunia kerja bahkan sampai kita membahas tentang gaji. Di situ kita juga ngebahas tentang gaji polisi berapa sih kira-kira gitu, gaji-gaji presiden, gaji DPR tuh misalnya berapa, gaji gubernur. Nah, itu sebenarnya biar teman-teman juga lebih aware sih tentang dunia kerja gitu. Di situ juga artikelnya update update setiap hari dan teman-teman bisa melihat apa namanya artikel-artikel di kita yang semoga diharapkan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan insight-insight baru di dunia apa di dunia kerja. Seperti itu. Lalu untuk fiturnya sudah, sekarang gimana nih cara daftarnya di Top Karir gitu kan. Oke, cara daftar sebenarnya modelnya sederhana, singkat. Jadi ini teman-teman bisa buka di sini kalau ini dari handphone ya karena nanti akan menyesuaikan untuk di Android atau di iPhone. Jadi buka aja di bit.ly/download Top Career gitu. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke Google Play untuk yang Android dan iOS di apps seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah ketika teman-teman sudah download nih nanti ya, teman-teman tinggal klik masuk akun aja. Di situ nanti akan ada pilihan masuk. Nah, kalau teman-teman sudah punya akunnya, di situ tinggal masukkan emailnya saja, lalu klik button masuk. Tapi kalau teman-teman belum punya, teman-teman harus klik daftar dulu yang ada di pojok kanan atas gitu.
Jadi di kanan atas itu teman-teman klik daftar, nanti akan masuk ke halaman selanjutnya. Teman-teman bisa masukkan email teman-teman gitu di situ. Dan pastikan emailnya aktif ya, karena nanti akan informasinya itu akan diinformasikan lewat emailnya teman-teman. Lalu setelah email sudah dimasukkan dan klik daftar, teman-teman akan apa namanya disuruh setting password. Nah, passwordnya ini juga simple sih sebenarnya. Yang penting sesuai dengan kriteria ya, teman-teman. Di sini minimal 8 karakter menggunakan satu huruf kapital dan ada satu huruf kecil gitu minimal, dan menggunakan minimal ada satu angka gitu. Jadi teman-teman bikin password yang mudah diingat dan unik pastinya. Oke, habis sudah bikin password, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi biodata. Nah, yang pertama itu teman-teman disuruh mengisi profilnya dulu, kayak nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, domisili, alamat, dan juga fotonya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman nanti akan diminta lagi untuk mengisi keahlian apa yang teman-teman kuasai. Nah, ini penting nih. Teman-teman jangan di skip yang di bagian ini karena teman-teman harus masukin skill-skill yang keahlian yang teman-teman punya gitu. Karena ini nanti ada hubungannya dengan yang di apa competition insight tadi. Jadi teman-teman bisa jadi perusahaan itu bisa ngelihat nih teman-teman punya skillnya apa saja dan apakah teman-teman itu match dengan lowongan yang teman-teman lamar gitu. Oke, setelah itu lanjut lagi teman-teman disuruh masukkan pendidikan terakhir. Di sini tinggal masukkan saja, lalu tinggal diisi saja detailnya untuk misalnya di kampus, lalu nilainya berapa, tahun berapa mulainya, tahun berapa keluarnya itu bisa dimasukkan. Oke, lanjut. Jadi teman-teman yang selanjutnya itu ditanya untuk sudah punya pengalaman pekerjaan atau belum. Nah, ini agak ada tips sedikit sih, sedikit untuk teman-teman yang belum pernah bekerja, belum pernah punya pengalaman bekerja di corporate atau di perusahaan gitu. Jadi di sini teman-teman kalau bisa, kalau apalagi teman-teman yang sudah magang itu bisa langsung dimasukkan di sana, atau teman-teman yang bekerja misalnya di OL shop saudaranya atau di OL shop temennya atau pernah mengerjakan apa, nah itu teman-teman bisa masukin sebagai pengalaman gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman itu di luar sana yang mereka itu menganggap bekerja itu harus bekerja di kantor gitu. Padahal sebenarnya bukan, tapi bekerja itu adalah teman-teman yang pernah melakukan pekerjaan dan teman-teman digaji seperti itu. Jadi teman-teman bisa masukkan ini sebagai apa namanya pengalaman teman-teman juga, walaupun misalnya tidak bekerja di kantor. Dan magang pun bisa teman-teman masukkan juga di pengalaman teman-teman bekerja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah bekerja, teman-teman ya mau nggak mau, misalnya nggak ada pengalaman sama sekali, nggak pernah melakukan pekerjaan gitu, jadi kuliah hanya kuliah saja. Nah itu teman-teman bisa di skip aja untuk yang bagian ini, tidak apa-apa. Nanti kita akan kasih tips selanjutnya gimana caranya biar teman-teman bisa tetap punya peluang. Lalu setelah itu teman-teman ini tinggal masukin aja berapa gaji yang diharapkan. Nah ini tadi kenapa saya bilang lowongan ini nih ternyata gajinya tidak sesuai dengan harapan teman-teman gitu, lebih rendah gitu, atau ternyata gaji ini tuh lebih tinggi, atau dia sesuai dengan gaji yang teman-teman harapkan. Nah itu nanti nilainya dari sini, dari beberapa gaji yang teman-teman harapkan, yang teman-teman isi di situ adalah sebagai benchmarknya gitu. Lalu jabatan yang diinginkan dari teman-teman, teman-teman lagi ingin mau masuk mana nih, misalnya mau ke staff kah atau ke manajer kah, itu teman-teman bisa masukin ke sana. Dan di sini yang terakhir adalah bersedia bekerja di luar atau tidak, di luar domisili atau tidak. Kalau misalnya tidak, nanti tinggal tidak dipilih saja. Kalau misalnya memang teman-teman siap untuk bekerja di luar domisili, itu bisa dipilih saja. Yang terakhir tinggal masukin nomor KTP. Nah, nomor KTP ini kenapa harus dimasukin? Karena kita itu di Tokparik kadang-kadang bisa bekerja sama dengan BPJS, bisa bekerja sama dengan apa instansi pemerintah lainnya yang itu kadang-kadang butuh verifikasi data. Jadi teman-teman mungkin bisa masukkan itu biar nanti mempermudah kalau nanti ada program kita dengan pemerintah. Seperti itu. Eh, Lalu setelah teman-teman sudah membuat apa namanya, sudah mendaftar, sudah install aplikasi Top Karir dan sudah daftar dan bikin akun Top Karir dengan isian yang sudah lengkap gitu ya. Jadi teman-teman tuh sudah bisa langsung apply di seluruh apa namanya lowongan yang ada di Top Karir gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal buka aja lowongannya dan teman-teman tinggal
dilamar aja yang lowongan yang teman-teman mau, atau teman-teman bisa pakai fitur yang tadi, fitur quick apply. Jadi teman-teman tinggal di swipe saja. eh Kayak main apa sih kalau di aplikasi itu teman-teman, Tinder ya. Jadi model-model yang tinggal di swipe kiri, swipe kanan ke bawah itu modelnya seperti itu. Jadi diharapkan itu bisa mempermudah. Nah, saya ada beberapa tips yang gimana nih caranya biar teman-teman itu sebenarnya bisa lebih terlihat nih sama perusahaan gitu saat melamar pekerjaan di Top Karir. Yang pertama, pastikan isi datanya itu lengkap ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengisi data di tempat kita, karena itu sudah aman, dan data itu nanti diperlukan adalah untuk menjadi CV online-nya teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman mengisi pengalamannya sebanyak-banyaknya yang teman punya, teman-teman juga bisa menambahkan misalnya upload sertifikat, upload portofolio seperti itu sangat membantu sekali untuk perusahaan bisa melihat teman-teman itu apa dari sisi potensi yang mungkin nanti dilihat dari perusahaan gitu. Jadi pastikan isi semua datanya itu dengan lengkap dan sebenar-benarnya gitu. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya nih ada yang ngisi yang ngasal, tapi ketika nanti teman-teman dipanggil untuk interview, ditanya ternyata tidak sesuai, malah gagap segala macam, akhirnya nanti akan menjadi bumerang dari teman-teman sendiri. Makanya sebisa mungkin isi dengan benar dan dengan jujur ya. Yang pastinya biar teman-teman bisa dipilih sama perusahaannya untuk ke next step-nya gitu. Nah, yang kedua ini yang sering banget terjadi nih, hal kecil tapi hal sepele, tapi ini sangat apa ya, sangat fatal sekali kalau misalnya teman-teman mengisi email atau nomor handphone yang nggak aktif gitu. Kenapa? Karena email dan nomor handphone itu adalah cara untuk HR ketika mereka nanti mau reach teman-teman untuk ke next step-nya gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang misalnya ngisi nomornya salah, nomor handphonenya salah, ketika nanti HR untuk mau apa namanya mau menghubungi teman-teman, mereka akan kesulitan, dan itu kesempatan teman-teman untuk lanjutkan next step-nya itu jadi lebih apa namanya jadi nggak jadi gitu, jadi batal gitu. Makanya pastikan gunakan email dan nomor handphone yang aktif gitu. Jadi teman-teman juga sering-sering buka emailnya, apa namanya untuk ngelihat apakah status lamarannya itu sudah dilanjutkan ke nextnya, atau lamarannya tidak jadi, itu juga bisa kelihatan di emailnya gitu. Jadi semua notifikasi itu ada di email gitu. Jadi nomor handphone itu juga nanti ketika di emailnya tidak menjawab, biasanya akan dikonfirmasi by phone. Seperti itu. Lalu yang ketiga, nah ini juga penting, ikuti tes minat dan bakat. Jadi kalau teman-teman belum pernah ikut tes minat dan bakat atau assessment, setelah mendaftar di Top Karir, teman-teman bisa ikut tes minat dan bakat gitu. Jadi di situ biar tambah lagi apa namanya profiling dari teman-teman nih berdasarkan dari passion sama minatnya gitu kan. Kan tadi kalau misalnya di lowongan kerja itu ada rekomendasi pekerjaan yang sesuai sama profilnya teman-teman, tapi di bawahnya ada pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Nah, itu juga sama. Jadi biar lebih teman-teman bisa lebih punya peluang lebih besar lagi sih untuk dapat pekerjaan gitu. Lalu yang keempat itu ada manfaatkan fitur competition insight. Nah, ini penting untuk beberapa lowongan yang teman-teman sangat inginkan, itu teman-teman bisa langsung klik untuk fitur competition insight-nya. Dari situ nanti teman-teman bisa ngelihat kompetisinya seperti apa, terus ada hal yang menurut teman-teman kurang nih, teman-teman bisa langsung ditambahkan ke saja, kayak misalnya ada skill ini ternyata belum nih, ya udah berarti teman-teman bisa tambahkan skill tersebut untuk biar nanti nextnya teman-teman ketika melamar itu sudah ada skill tambahannya seperti itu. Lalu yang terakhir itu apply sesuai dengan background pendidikan, pengalaman, dan skill gitu. Nah, kenapa background pendidikan, pengalaman, dan juga skill? Karena sebenarnya ini yang paling dilihat sama perusahaan gitu. Jadi biasanya perusahaan akan melihat teman-teman itu secara background pendidikan ini sesuai nggak sama yang dicari gitu. Kalau misalnya background pendidikannya sesuai, berarti peluangnya akan lebih besar. Tapi pengalaman juga membantu teman-teman untuk punya nilai tambah biar teman-teman bisa langsung masuk apa namanya kandidat yang dipilih gitu. Nah, pengalaman ini biasanya dari tadi yang kayak misalnya ada magang, ada teman-teman pernah bekerja di
manapun yang tidak yang bukan perusahaan, bukan corporate. Nah, pengalaman itu juga penting dan perusahaan juga akan melihat dari situ gitu. Dan yang ketiga ini penting juga. Jadi kalau teman-teman nggak punya pengalaman, nah skill ini juga sangat penting untuk menunjang nilai tambah teman-teman untuk siap bersaing. Karena skill ini bisa dibilang sebenarnya sebagai tambahan apa namanya kayak misalnya teman-teman sudah misal kalau di apa namanya kalau di marketing itu misal teman-teman belajar Facebook Ads gitu, belajar IG Ads gitu eh, di luar dari kampus gitu. Nah, itu teman-teman ketika nanti melamar sebagai paid marketing, itu teman-teman akan bisa masuk walaupun misalnya pendidikan teman-teman itu bukan dari marketing gitu. Misalnya entah dari art lah, entah dari mana itu masih bisa karena skill itu sebenarnya sebagai tambahan baru nih untuk teman-teman yang mau apa namanya bekerja sesuai dengan passion atau dari minatnya. Tapi kalau bisa skillnya ini juga harus sesuai passionnya teman-teman ya karena misal teman-teman sukanya di marketing ya udah teman-teman ikutin terus tambah terus skill marketingnya biar nanti teman-teman punya nilai tambah untuk bisa apa namanya diterima sama perusahaan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman lulus tidak hanya lulus tapi teman-teman juga mempersiapkan diri untuk bersaing dengan apa namanya dengan yang lain. Kalau sekarang ini teman-teman mungkin sudah punya ini ya, sudah punya basicnya nih, background pendidikannya teman-teman sudah punya, teman-teman misalnya sudah lulus dan punya ijazah misalnya D3 atau S1, itu juga bisa jadi senjata awalan. Tapi setelah itu juga ditambah dengan pengalaman. Kalau teman-teman masih baru biasanya kalau saya dulu apa namanya bekerja di awal itu setelah lulus itu saya langsung bekerja tapi tidak sesuai dengan passion, tapi saya langsung ambil pekerjaan apapun gitu kalau dulu. Jadi saya ambil pekerjaan apapun tapi karena passion saya dulu saya bekerja sebagai call center untuk pertama kali dengan background saya S1 di apa di manajemen ekonomi, tapi sebenarnya bukan passion saya di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar di luar apa namanya di luar jam kerja gitu. Saya belajar ilmu digital marketing dan internet marketing waktu itu. Jadi saya belajar dari internet, saya belajar dulu dari YouTube, saya ikutan komunitas, saya ikutan course segala macam. Sebenarnya itu untuk nambahin skill saya. Nah, ketika skill saya sudah mumpuni, akhirnya saya bisa lompat mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Waktu itu akhirnya ketemu saya pekerjaan pertama online saya itu sebagai SEO spesialis di JobsDB dulu. Seperti itu. Jadi skill ini sangat penting ya teman-teman untuk diasah untuk menambah nilai nilai jual teman-teman gitu. Jadi persaingan teman-teman nanti akan bisa lebih apa namanya bisa lebih ringan kalau misalnya teman-teman mungkin sudah lebih kuat gitu daripada kompetitor-kompetitor dari teman-teman. Itu dia tips cepat dapat panggilan kerja. Lalu yang terakhir, ini ada tambahan sebenarnya apa di Top Karir sendiri ini ada sedang berjalan program Top Voice Talent ya. Nah, ini juga bisa jadi apa namanya penghasilan tambahan juga dari teman-teman. Jadi nanti peluang karir untuk jadi dubber dan voice over. Nah, ini nggak main-main nih teman-teman. Kita kerjasamanya sama Ekpro Indonesia. Jadi ini ada kemungkinan juga nanti mereka akan dapat klien itu model-model kayak Netflix mungkin atau kayak Hotstar, kayak Amazon Prime kayak gitu-gitu. Jadi ada kesempatan nih teman-teman bisa apa namanya bisa jadi pengisi suara bahkan di film-film box office yang di luar sana gitu untuk mengisi suara Indonesianya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya juga mau apa namanya mau berkarir sebagai dubber dan voice over dan ini tidak ini ya tidak karir secara permanen tapi ini juga bisa freelance karena by project biasanya. Ini teman-teman bisa gabung dengan scan barcode tersebut atau teman-teman bisa buka di Bitly /Top Voice Talent gitu. Jadi di situ nanti teman-teman akan masuk ke lowongan kerjanya si Top Voice Talent. Nanti teman-teman pilih yang lowongan dubber. Setelah itu nanti kalau teman-teman sudah punya akun Top Karir, teman-teman bisa langsung apply saja. Setelah apply nanti teman-teman bisa masuk atau upload rekaman dubbingnya teman-teman nih di bagian portofolionya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan handphone untuk ngedubbing
apa namanya bagian-bagian dari film-film favorit teman-teman. Nah, ya kalau sebelumnya tuh banyak dari peserta lainnya tuh mereka itu ngedubbing bahkan film Dora, ada yang Harry Potter, ada segala macam. Itu mereka akan masukkan di situ. Nanti habis itu baru ditunggu info selanjutnya untuk mengikuti pelatihannya, pelatihan untuk menjadi dubber dan nantinya potensinya akan menjadi voice talent profesional gitu untuk ngedubber film-film box office ataupun dari beberapa film series atau film kartun yang ada di Indonesia gitu. Seperti itu aja mungkin. Terima kasih apa namanya untuk bisa eh, download aplikasi bisa langsung scan di sini atau nanti bisa klik saja di bit.ly/download Top Karir.